Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Busukan kali ini kita akan memasuki sebuah perkampungan yang ada di tengah hutan jati, yang mana jarang diketahui orang. Menurut informasi yang kami dapat dari beberapa orang, ada kampung unik yang di tengah hutan ini memiliki kebiasaan aneh dan tak lazim bagi masyarakat pada umumnya. Kebiasaan yang tak lazim menurut masyarakat umumnya ialah bahwa penduduk kampung ini dari kalangan emak-emak yang ayu, cantik, kinclong, moblong ini kalau malam dan kalau pengen selalu memakai pisang. Hal ini dilakukan karena mereka beranggapan lebih baik begitu daripada selingkuh, karena kebanyakan mama-mama cantik yang berkeluarga ini suaminya merantau kerja ke luar daerah. Mengingat penduduk kampung ini jarang punya lahan pertanian, sehingga khususnya dari kalangan bapake harus mencari nafkah ke luar daerah, karena di lahan kampung ini mayoritas milik perhutani. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan batiniah para mama-mama cantik ataupun para mama-mama janda ini menggunakan buah pisang sebagai teman saat kesepian dan saat suasana dingin di area pegunungan ini. Mama-mama cantik penduduk kampung ini harus kita apresiasi dengan 2 jempol, bahkan 4 jempol, karena mereka tak ingin berselingkuh meski ditinggal mas bojo atau suami-suami mereka dalam mencari nafkah di luar daerah. Meski zaman sudah modern, banyak pedagang-pedagang online alat bantu yang terbuat dari karet silikon, namun mama-mama cantik ini malah lebih memilih pisang yang ada di area perkebunan yang di sekitaran rumah mereka sebagai teman mereka di saat suasana sepi dan sunyi. Nah, seperti inilah jalan menuju kampung yang akan kami datangi ini, yang becek dan licin seperti jalan bayi. Makanya mereka tak mau keluar dari kampung mereka, sehingga menggunakan buah pisang sebagai teman mereka. Mungkin dari kalangan penonton video ini yang ingin membantu penderitaan dari mama-mama cantik yang ayu, kinclong, moblong saat ditinggal suaminya, silakan datang ke sini. Namun pastinya kalian akan ditolak mentah-mentah. Namun jika kalian penasaran akan kampung ini dan ingin melihat suasana kampung ini, ya silakan saja kalian datang ke sini. Namun untuk niatan yang lebih jauh, maka siap-siaplah kalian akan kecewa. Kesetiaan merupakan prinsip dan pegangan hidup bagi mama-mama cantik yang sudah bersuami, bahkan
mama-mama janda pun juga begitu. Namun apabila kalian berniatan melamar mama-mama janda ini, ya monggo-monggo saja. Berjarak 200 meter dari tempat kita ini, kita akan memasuki area perkampungan yang mana mereka penduduknya dari kalangan mama-mama yang sudah bersuami ini sering menggunakan buah pisang. Buah pisang memang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan di area daerah tropis pun malah lebih banyak, dan kebanyakan buah pisang untuk konsumsi. Namun di kampung ini buah pisang buat konsumsi mulut dibawa pusar. Selanjutnya kita akan mengelilingi kampung ini yang kebanyakan dan mayoritasnya terbuat dari papan kayu jati. Jadi yang terbuat dari bangunan permanen sangat jarang, bahkan bisa dihitung dengan jari. Coba kalian perhatikan area kampung ini, banyak vegetasi pohon pisang yang ditanam di area perkampungan ini yang membuat harapan masyarakat terutama dari kalangan mama-mama cantik ini untuk bisa dibuat teman saat malam hari. Jika tanaman pohon pisang mereka gak ada yang berbuah, banyak para mama-mama ini belanja pohon atau buah pisang di tempat khusus jualan pisang yang lokasinya tak jauh dari rumah-rumah mereka. Tampak mama-mama di depan kamera ini memegang sesuatu yang kemungkinan beliau ini sehabis mencari pakan ternak mereka, karena sang suaminya sedang sibuk bekerja di luar daerah. Jadi hewan ternak mereka ini yang mengarit atau yang mencari rumput ialah mama-mama ini. Di kampung ini juga masih banyak sumur manual yang cara pengambilannya yaitu dengan kerean atau menggunakan katrol. Namun ada pula yang menggunakan pompa listrik, itu pun diambil dari beberapa kakak saja. Selanjutnya kita akan mencari mama-mama yang usianya lebih muda, terus berwajah cantik yang ayu kinclong moblong-moblong, karena banyak sekali penduduk kampung ini yang mayoritas mama-mama muda. Masyarakat luar biasanya menyebut kampung ini kampung pisang Sogok Tuyuk, karena kalian tahu sendiri kan, penduduknya yang kalangan mama-mama yang bersuami ataupun janda selalu menggunakan buah pisang sebagai pengganti pisang coklat milik suami. Tampak suasana kampung pisang Sogok Tuyuk ini sangatlah sepi sekali. Mungkin para mama-mama cantik ini sedang melakukan ritual menggunakan buah pisang di dalam kamar mereka. Penduduk kampung ini mempertahankan arsitektur rumah mereka menggunakan kayu, karena sebagai peredam suara kalau istri mereka atau mama-mama cantik yang sedang melakukan ritual menggunakan pisang tidak terdengar oleh tetangga.
Karena di lokasi seputaran tempat ini sepi, akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk bisa bertemu dengan masyarakat kampung ini, yang terutama dari kalangan mama-mama cantik, untuk bisa kami mintai keterangan perihal kampung ini disebut Kampung Pisang Soko Toyo. Di area ini kita bisa melihat rumah-rumah penduduk yang sudah banyak menggunakan rumah permanen. Meskipun permanen, namun dilapisi dengan styrofoam di tembok kamar mereka, yang sama-sama fungsinya untuk meredam jeritan-jeritan pakai pisang. Bisa dikatakan pula kampung ini memang kampung kekurangan laki-laki, karena mayoritas dari kalangan bapake-bapake ini banyak yang bekerja di luar daerah karena nggak punya lahan-lahan garapan pertanian. Setelah kita berkeliling di pemukiman kampung penduduk ini, akhirnya kita mendatangi tempat jual beli ataupun transaksi pisang berbagai jenis yang ada di area kampung mereka. Dan coba lihatlah di sini, baik penjual maupun pembeli mayoritas dari kalangan mama-mama cantik. Tentunya para penjual yang baru datang pasti langsung diserbu mama-mama cantik. Mereka ingin mendapatkan pisang yang berkualitas, baik itu ukuran, rasa maupun bentuknya. Makanya mereka banyak yang berebut untuk mendapatkan pisang berkualitas internasional. Umumnya pisang yang dijual di tempat ini masih hijau royo-royo dan belum matang sempurna, karena khawatirnya apabila sudah matang, kalau dipakai saat menemani suasana mereka di malam hari, takut patah di dalam lubang-lubang. Menurut informasi yang kami dapat, pernah terjadi kejadian hal-hal yang tak diinginkan, yaitu buah pisang patah tepat di tengah-tengahnya, sehingga perlu secara medis untuk mengeluarkan sisa-sisa buah pisang yang sudah masuk ke dalam lubang sesuatu itu. Semenjak kejadian itu, maka banyak mama-mama ini beralih memilih pisang-pisang yang masih muda dan berukuran besar, dan jikalau sudah matang bisa dikonsumsi di mulut atas. Pasar ini selalu ramai akan penjual dan pembeli di setiap harinya. Namun dalam seminggu pasar ini selalu tutup dalam satu hari, yang kemungkinan para suami-suami mama-mama cantik ini sudah pulang bekerja, sehingga mereka tak menggunakan pisang, lanjut menggunakan pisang coklat milik suaminya. Tak hanya melayani pembeli dari para penduduk kampung Pisang Soko Toyo saja, namun ada pula para bakul-bakul dari luar daerah yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan stok pisang yang ada di tempat ini. Bagi kalian-kalian yang ingin membeli pisang yang banyak, maka bisa kalian cari di pasar ini, karena di pasar ini
banyak sekali jenis pisang, mulai dari yang rendah maupun yang berkualitas tinggi, mulai dari yang murah hingga yang mahal juga dijual di tempat ini. Pisang-pisang ini tak hanya didapat dari kebun para penduduk kampung pisang Sogok Tuyuk saja, namun ada pula warga dari kampung lainnya yang menjual di pasar ini, terutama di ladang atau di lahan-lahan mereka yang ada di hutan. Dalam hitungan 5 menit sekali selalu ada para penjual dari seluruh daerah yang ada di sekitaran kampung pisang Sogok Tuyuk ini menjual pisangnya di pasar ini, dan banyak pula para pengepul pisang dari luar daerah juga antri menunggu stok pisang yang ada di sini. Mengenai harga-harga pisang di pasar ini jauh lebih murah dari tempat-tempat atau daerah-daerah yang lainnya, sehingga banyak para bakul-bakul membeli stok pisang dagangan mereka di pasar ini. Tak hanya menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil, ada pula yang menggunakan sepeda ontel dalam melakukan transaksi jual beli pisang yang ada di pasar ini. Mungkin kalian pengen datang ke sini, ya silakan saja. Pasar ini memang pasar khusus dalam jual beli buah-buah pisang saja. Untuk buah-buahan lainnya maka harus dijual di pasar pada umumnya. Ini pasar khusus ya, untuk jual pisang saja. Bagi kalian-kalian yang memiliki usaha keripik pisang atau kuliner-kuliner lainnya yang berbahan dasar pisang, maka silakan kalian beli di pasar ini, karena mengingat harganya di tempat ini jauh lebih murah dari tempat-tempat lainnya, sehingga kalian mendapatkan keuntungan atau laba bersih dari usaha pisang atau keripik pisang ya, serta kulineran. Bila belanja pisang di tempat ini bisa 10 kali lipat laba yang kalian dapat. Hampir aktivitas perdagangan di pasar ini didominasi mama-mama cantik. Mereka lebih memperdulikan cara mendapatkan duit daripada mencari penampilan atau membeli skincare yang harganya mahal. Mereka lebih mementingkan untuk memperkaya diri daripada pemborosan untuk gaya hidup. Sehingga mama-mama di sini ini tak mungkin tergoda sama pria lain, karena mereka bisa menghasilkan uang sendiri selain dari suami mereka. Bahkan untuk kebutuhan batinnya mereka cukup menggunakan pisang yang ada di kawasan ini. Mama-mama yang merupakan bakul besar atau agen besar di pasar ini biasanya dari kalangan para pedagang maupun pembeli, disebut blantik pisang atau blantik gedang. Padahal istilah blantik tersebut umumnya dipakai dalam transaksi atau jual beli hewan-hewan ternak seperti kerbau, kambing ataupun sapi.
Setelah kita melihat kegiatan-kegiatan serta aktivitas masyarakat dalam jual beli pisang, mari kita tanya-tanya sama Blantik. Setelah kita melihat-lihat jual beli pisang di pasar, sekaligus kita coba tanya-tanya sama bos besar yang ada di sini. Nyun sewu, Bu. Bos Blantik Gedang nggih? Boten. Oh, kula kinten bos Blantik Gedang. Napa? Oh, bojone bakul gedang. Boten anake. Oh, anake bakul gedang. Ngancani bapake. Ngeterne ibune. Oh, ngeterne ibune. Nggih sadean gedang enten iki. Nggih. Asli pundi, Mbak? Nganti. Nganti niku pundi? Nganti ke arah Taji. Oh, arah Taji, Tambak Rejo. Ya lumayan dekat ini. Sudah dari jam berapa, Mbak? Baru saja. Biasanya ke pasar menjual pisang itu hari apa saja, Mbak? Dari ngeten iki terus pasaran Binjing, Pasir. Prai hari apa? Kalau liburnya Dari Kliwon biasanya. Kliwon. Kliwon Paing Itu ambil dari petani apa kebun sendiri, Mbak? Tani. Petani. Terus dikumpulin jadi satu di sini ya, Mbak ya? Dikumpulin jadi satu di sini. Berarti di sini banyak pengepul sama bos-bos besar ya. Iya. Nah. Ini sama mbaknya siapa ini? Batun. Mbak Tun. Nah, terima kasih. Masa YouTube enggak apa-apa ya, Mbak ya?